Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Afandi. Saya merupakan dosen pada program studi D3 Perbankan dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Saat ini, saya juga sedang melanjutkan studi saya pada program Doktor Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Serdos 2025, khususnya dalam bidang pengajaran, dengan mengambil contoh mata kuliah, yaitu aspek hukum dalam bank. Demikian, selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, di layar kalian sudah terlihat semuanya ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini dengan lancar gitu ya sampai selesai nantinya. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita pada siang hari ini, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar di mata kuliah aspek hukum dalam bank yang mana topik kita pada siang hari ini yaitu mengenai sistem keuangan, sistem perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. Oke, kita langsung saja ya. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai materi nantinya ya, ini terlebih dahulu akan saya jelaskan terlebih dahulu deskripsi mata kuliah ini gitu ya. Nah, jadi mata kuliah ini merupakan penerapan pengetahuan mengenai hukum perbankan atau peraturan mengenai perbankan di Indonesia. Nah, mahasiswa nantinya diharapkan akan memperoleh pengetahuan yang komprehensif tentang arti penting jasa perbankan baik dari aspek hukum maupun dari aspek ekonomi dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang perbankan setelah mengikuti perkuliahan ini. Nah, selanjutnya untuk metode pembelajaran ini kita laksanakan dengan menerapkan pendekatannya yaitu adalah centered learning, di antaranya yaitu melalui metode task-based learning, case method, dan juga team-based project. Nah, untuk sistem pembelajarannya yaitu menggunakan eh, mode perkuliahan yaitu dilaksanakan secara daring ya, yang mana kita laksanakan secara Zoom seperti siang hari ini. Dan selanjutnya yaitu adalah sistem penilaian. Ini dilakukan melalui ujian tertulis yang mana bobotnya untuk mid test atau UTS yaitu adalah 25% dan untuk UAS atau final testnya 45%. Selanjutnya untuk penilaian tugas ini 20% dan untuk penilaian kinerja yang dinilai dari kehadiran dan juga performa ketika nanti kalian melaksanakan presentasi itu adalah 10%. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Atau sudah cukup jelas semuanya? Sudah jelas? Sudah jelas semuanya? Halo, kalian mendengar suara saya? Apakah sudah cukup jelas? Sudah, Jelas ya? sudah cukup jelas. Oh ya, baik ya. Oke, Kan, kalau Pak? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan ya selanjutnya. Nah, ini selanjutnya adalah kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini. Nah, tentunya dari kemampuan yang diharapkan dari mata kuliah ini diturunkan dari RPS sebelumnya yang sudah saya susun begitu ya. Ini yang pertama adalah CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini, yaitu adalah mahasiswa ini mampu menganalisis sistem keuangan, sistem perbankan, dan hukum perbankan di Indonesia. Nah, selanjutnya sub CPMK-nya itu ada tiga. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menguraikan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia, kemudian mampu menguraikan sistem perbankan yang berlaku di Indonesia, dan yang terakhir yaitu mampu menguraikan peraturan-peraturan hukum perbankan di Indonesia. Dan selanjutnya, ini adalah indikator atau tujuan pembelajarannya, itu juga ada tiga. Yang pertama adalah melalui kegiatan presentasi dan diskusi, mahasiswa diharapkan mampu memahami mengenai sistem keuangan yang berlaku di Indonesia dengan tepat. Kemudian melalui presentasi dan diskusi, mahasiswa mampu memahami mengenai sistem perbankan yang berlaku di Indonesia dengan tepat. Dan melalui kegiatan presentasi dan diskusi, mahasiswa mampu memahami mengenai peraturan-peraturan hukum perbankan yang berlaku di Indonesia dengan tepat. Oke, selanjutnya, nah ini ada pre-course
knowledge assessment terlebih dahulu ya sebelum kita mulai materinya. Ini silahkan kalian scan barcode-nya. Mungkin saya kasih waktu untuk menjawab ya. Di sini pertanyaannya yaitu adalah apa yang Anda ketahui tentang sistem gitu ya. Nah, ini silahkan kalian scan barcode-nya dan mungkin saya kasih waktu berapa ya? 20 detik ya, 20 detik untuk menjawab di Mentimeternya. Silahkan 20 detik dari sekarang. Silahkan di-scan. Oke, saya kasih waktu 20 detik ya. Waktu terus berjalan. Oke, cukup ya. Semuanya sudah menjawab ya. Oke, kita akan lihat jawaban-jawaban dari kalian, apa yang sudah kalian ketahui tentang sistem. Nah, ini berdasarkan jawaban-jawaban kalian, ternyata di sini ada yang menjawab sistem itu sebuah struktur atau sebuah komponen, tujuan, bagian, proses, dan lain sebagainya. Oke, jawabannya bagus-bagus ya. Ini kalian artinya mungkin sudah membaca terlebih dahulu ya, apa namanya materi yang akan disampaikan pada siang hari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini selanjutnya adalah penjelasan ya tadi yang mengenai sistem keuangan. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari Hermansyah tahun 2020 yang disebut sebagai sistem keuangan itu adalah suatu sistem yang dibentuk oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi yang berkaitan dengan seluk-beluk di bidang keuangan. Nah, apabila kita berbicara mengenai sistem keuangan, nah ini tentunya ada regulator ya, regulator dan lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan di sini bisa juga selain perbankan ada juga yang non perbankan ya atau lembaga keuangan non bank. Nah, semua baik dari regulator ataupun dari lembaga keuangan tersebut ini mereka berinteraksi gitu ya. Berinteraksi yang membentuk suatu sistem tadi ya yang disebut sebagai sistem. Nah, artinya mereka memang tidak terpisah satu dengan yang lain tadi ya. Benar ada yang menjawab sebagai sebuah komponen yang tidak terpisahkan ya. Jadi antara lembaga keuangan, regulator dan juga pemerintah ya pemerintah ya. Pemerintah ini juga menjadi salah satu sistem ya, sistem penting dalam sistem keuangan perbankan di Indonesia. Nah, ini kita di sini bisa melihat bahwasanya dari regulator sendiri, ya, ini saya contohkan ada dua ya regulatornya. Yang pertama adalah Bank Indonesia, yang mana memiliki wewenang yaitu menjalankan kebijakan makroprudensial begitu ya. Ini instrumennya bisa kalian lihat ya. Yang pertama ada counter cyclical capital buffer, ada juga LTV, RIM, PLM, dan juga pinjaman likuiditas jangka pendek. Contohnya seperti itu. Ini adalah beberapa instrumen yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menjalankan kebijakan makroprudensial gitu ya. Nah, kemudian selain Bank Indonesia, regulator sistem keuangan di Indonesia itu ada juga OJK ya. OJK ini ranahnya ke mikroprudensial atau lebih ke pengaturan perbankan secara individu. Nah, ya, yang dapat dilakukan oleh OJK ini apa? Dia dapat melakukan pengaturan ataupun pengawasan dari sisi kelembagaan, kemudian dari proses bisnis, kemudian dari governance, permodalan, likuiditas, dan juga sistem pelaporan. Nah, sebenarnya selain dari Bank Indonesia dan OJK, ini juga ada satu lagi otoritas keuangan atau sistem keuangan itu adalah LPS ya, atau Lembaga Penjamin Simpanan yang mana fungsinya adalah salah satunya adalah menjamin simpanan ya, simpanan yang yang ditabung ya atau yang ditabung oleh nasabah gitu di bank gitu. Nah, goalnya ya apa sih goalnya dari regulasi-regulasi atau pengawasan yang dilakukan oleh regulator ini apa? Goalnya atau tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan ya, menjaga stabilitas sistem keuangan ya. Nah, namun ya stabilitas sistem keuangan di sini dia tidak bisa berdiri sendiri ya, melainkan dia juga memiliki pengaruh atau hubungan dengan keadaan atau kebijakan-kebijakan lain ya. Contohnya misalnya stabilitas moneter ya, misalnya inflasi kita tahu ya, kebijakan moneter tuh ada inflasi, kemudian ada juga BI rate ya itu terus kemudian ada juga manajemen resiko dari banknya ya secara individu ini juga sangat mempengaruhi dari stabilitas sistem keuangan. Nah, yang mana kesemuanya ini mereka berkesinambungan ya, jadi tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya seperti itu. Nah, itulah kurang lebih yang disebut sebagai sistem keuangan ya. Jadi semua komponen baik dari lembaga keuangan, regulator ataupun pemerintah, mereka ini saling terhubung satu satu yang lainnya untuk menjalankan atau supaya tujuannya adalah stabilitas sistem keuangan.
Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga ada lagi pre-course knowledge assessment lagi, yang mana pertanyaannya adalah apa yang kalian ketahui tentang bank ya. Ini silahkan lagi kalian untuk dapat men-scan barcode yang ada di sini dan dijawab pertanyaannya. Waktunya sama ya, 20 detik dimulai dari sekarang. Oke, silahkan di-scan dan dijawab. Oke, cukup ya. Oke. Nah, kita kita lihat jawaban-jawaban dari kalian. Apa yang kalian ketahui tentang bank? Nah, ini ada yang menjawab tentang apa? Bank itu lembaga keuangan. Kemudian mengatur peredaran uang. Oke. Kemudian bank lembaga keuangan yang menghimpun tabungan, instansi keuangan, alat untuk apa ya ini kepotong ya. Oke, ini secara keseluruhan sih ada yang benar, tapi kalau mengatur peredaran uang ini sepertinya kurang tepat ya, karena yang mengatur peredaran uang itu bukan bank, tapi Bank Indonesia. Maksudnya bukan bukan misalnya contoh Bank BRI, bukan seperti itu ya, tapi bank sentral yaitu adalah Bank Indonesia seperti itu. Oke, tapi ini cukup bagus ya yang kalian ketahui tentang bank. Selanjutnya kita jelaskan ya apa itu bank. Oke. Nah, ini bank ya, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang disebut eh, tentang bank itu adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ya. Nah, kita di sini bisa meng-highlight nih yang saya bold. Fungsi utama dari bank itu adalah menghimpun dana ya. Menghimpun dana artinya apa namanya? Ya dia menghimpun dana dalam bentuk tabungan dari masyarakat ya. Kemudian setelah menghimpun itu akan ya mereka salurkan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit ya, dalam bentuk kredit. Nah, meskipun selain menghimpun dan menyalurkan dana tadi, tidak hanya itu ya. Tidak hanya itu yang dapat dilakukan bank ya. Di antaranya misalnya contohnya adalah di bank itu juga dapat melakukan jasa-jasa yang lainnya. Misalnya contohnya adalah kita bisa melakukan transfer ya. Kita juga bisa apa mengakses mobile banking ya, internet banking, kita juga bisa melakukan pembayaran misalnya pembayaran listrik, pembayaran apalagi membeli pulsa dan lain sebagainya kita bisa melakukan itu di bank. Nah, itu sebagai salah satu jasa-jasa ya atau bentuk-bentuk jasa-jasa dari bank yang bisa bank lakukan seperti itu. Nah, ini data dari OJK tahun 2018, ternyata 70% pangsa total aset sistem keuangan di Indonesia itu didominasi oleh industri perbankan ya. Nah, kalau kalau untuk jenisnya di Indonesia sendiri, bank itu terdiri dari dua jenis ya. Ada bank konvensional dan bank syariah. Nah, masing-masing itu terdiri dari bank umum dan juga bank perkreditan rakyat. Kalau di syariah tentunya disebut sebagai bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, ini ada beberapa indikator atau kinerja keuangan perbankan. Ini dari data pada Desember 2020 ya, pada saat COVID. Saya himpunnya dari statistik perbankan dan perbankan syariah OJK. Ini kita bisa melihat kondisi indikator dilihat dari CAR-nya, ROE-nya, BOPO, terus kemudian FDR-nya, total aset dan juga NPL-nya. Ini ya, kurang lebih seperti ini dari kinerja perbankan yang kita bisa lihat pada tahun 2020, khususnya di bulan Desember ya. Oke, nah selanjutnya ini adalah yang terakhir, ini mengenai peraturan-peraturan hukum perbankan di Indonesia. Nah, ini beberapa peraturan-peraturan yang nantinya bisa kalian dalami atau baca kembali ya. Ini ada peraturan mengenai undang-undang perbankan, kemudian undang-undang perbankan syariah, undang-undang BI, undang-undang OJK, undang-undang LPS, terus kemudian ada international standard, ada fatwa DSN MUI, kemudian sampai dengan surat edaran Bank Indonesia. Nah, ini tadi ya untuk mempelajari seluk-beluk mengenai sistem keuangan atau apa namanya bagaimana bank itu bekerja begitu ya. Ini kalian perlu memahami mengenai undang-undang ini ya. Ini undang-undang ini baik dari segi regulator, baik dari segi kelembagaan, kemudian dari internasional standar dan lain sebagainya. Ini penting untuk kalian pelajari kembali begitu ya. Oke. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan terkait dengan materi-materi ini seperti itu. Oke, mungkin sebelum kita ke penugasan, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya Pak,
Oh ya, baik, silakan Mbak Mbak Zahra Apriliani. Pertanyaannya. Apa dampak jika terjadi instabilitas sistem keuangan? Oh, oke ya. Oh ya, ini dari apa tadi ya penjelasan yang di awal ya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya eh, Mbak Zahra ya. Pertanyaannya bagus ya. Apa kira-kira dampaknya kalau terjadi instabilitas sistem keuangan? Nah, jadi saya mungkin menjawabnya menggunakan perumpamaan ya. Jadi ibaratnya eh, apa namanya stabilitas sistem keuangan itu ibaratnya sebuah jantung kalau di tubuh manusia ya. Nah, jantung itu kan fungsinya sangat vital gitu ya, sangat penting bagi tubuh manusia ya. Nah, kalau misalnya jantung itu sampai berhenti ya, sampai berhenti misalnya 10 detik aja gitu. Itu kan sangat bahaya ya. Bahkan nauzubillah mungkin manusia itu bisa meninggal gitu kan. Nah, begitu juga ya. Begitu juga dengan stabilitas sistem keuangan. Apabila terjadi instabilitas ya atau kondisi yang tidak stabil, ini akan membahayakan perekonomian gitu, Mbak. Ya. Membahayakan perekonomiannya seperti apa? Nah, bisa aja ya. Misalnya contohnya mungkin yang kita nggak usah jauh-jauh ya. Misalnya kemarin pada saat terjadinya pandemi COVID ya, pandemi COVID itu kan orang-orang sangat chaos ya, sangat kondisinya tidak apa namanya, kondisinya tidak normal gitu pada saat COVID. Nah, itu bisa 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 aja pada saat itu bank ini juga mengalami dinamika atau fluktuasi gitu kan karena pada saat itu kan banyak terjadi eh, PHK dan lain sebagainya orang tidak dapat bekerja sehingga pendapatan menurun begitu kan ya. Pendapatan menurun mungkin tabungan juga akan menurun tentunya ya karena kan orang nggak punya pendapatan ya. Itu tentunya akan mengalami gejolak di perbankan gitu kan. Nah, dampaknya apa? Nah, kalau misalnya hal itu tidak dikontrol baik oleh Bank Indonesia ataupun dari OJK atau LPS dan juga dari pemerintah itu akan menimbulkan tadi instabilitas sistem keuangan yang akan mengganggu perekonomian. Nah, bisa aja kalau misalnya kondisinya semakin memburuk itu bisa terjadi krisis gitu, Mbak. Krisis yang paling dekat itu kan krisis tahun 2008 dan kalau yang apa namanya paling buruk juga itu krisis moneter tahun 98 gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bagian dampak dari instabilitas sistem keuangan yang memang perlu dijaga gitu, Mbak. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu, Mbak Zahra. Jawabannya bisa diterima? Sudah, Pak. Oh ya, oke. Ya, terima kasih ya. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya atau sudah cukup? Sudah cukup atau ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah Oke, sudah cukup sudah ya. cukup. Oke, eh, kalau sudah cukup, ini sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada siang hari ini ada penugasan ya. Ini ada 3 pertanyaan. Nanti silakan kalian apa baca pertanyaannya. Kemudian untuk jawabannya silahkan kalian kirim ya dengan format PDF via email paling lambat hari Sabtu 21 Mei tahun 2025. Oke ya. Oke, ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, karena sudah tidak ada yang bertanya, mungkin apa namanya demikian ya perkuliahan kita pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini. Semoga apa namanya kita semua dapat mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat dan teman-teman bisa apa namanya mengetahui tadi ya apa yang sudah kita sampaikan begitu. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Demikian video ini saya buat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian kelulusan Serdos 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.